Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya, yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda. Fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nungguin berbagai video motivasi dari kutipan motivasi. Terima kasih banyak. Dan masih ada saya lagi di sini, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi yang akan menemani hari-hari kamu, oke? Nah, sekarang nih saya ingin kembali ke topik idaman kita yang ada hubungannya dengan masalah rezeki. Kalau kita bicara masalah rezeki nih, pasti semangat ya. Karena semuanya pasti butuh rezeki. Nah, bagi kamu yang sekarang ingin rezekinya mungkin berlipat ganda, kamu bisa mendengarkan atau tonton video ini sampai habis. Karena kalau kamu bisa mempraktekkan apa yang saya katakan kali ini, dengan izin Tuhan, insya Allah, rezeki kamu pun menjadi rezeki yang lebih lancar dan pastinya berkah gitu ya. Buat kalian yang sering mengikuti video dari kutipan motivasi, pasti udah tahu nih. Kalau kutipan motivasi tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya kamu bekerja keras. No, tapi yang biasanya kita ajarin adalah bagaimana caranya kamu memancing rezeki sampai akhirnya rezeki yang kamu punya jadi kembali kepada kamu berlipat ganda. Ya kan? Nah, itu juga yang akan saya bahas kali ini. Bagaimana caranya kamu kalau mau praktek ya bisa memancing rezeki dengan pancingan yang besar supaya kamu dengan izin Tuhan nih rezekinya makin berlipat ganda. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan 2 S. S yang pertama adalah sedekah dan S yang kedua adalah syukur. Tapi kali ini saya tidak akan membahas sedekah dan syukur itu dalam topik yang terpisah. Tapi saya justru ingin membahas bagaimana pengalaman pribadi saya bisa menjadikan sedekah saya dan efeknya balik berlipat ganda dengan mencampur syukur kepada sedekah saya. Nah, bagi kamu yang selama ini mungkin banyak yang komplain kepada saya. Kak, gimana nih Kak caranya kok gue udah sedekah tapi balasannya ada sih, namun kok nggak seheboh yang diceritakan orang ya? Ada yang salah enggak sih dengan sedekah gua? Gini teman-teman, yang harus kamu sadari. Pertama kali, kalau semua perintah Tuhan itu punya satu kesamaan, yaitu kesamaan yang begini. Kalau kamu melaksanakan perintah Tuhan dengan benar, ada efek yang bisa langsung kamu rasakan saat itu juga. Efeknya adalah kebahagiaan. Kalau kamu melakukan perintah Tuhan, tapi kamu tidak bahagia, berarti ada yang salah nih dengan cara kamu melakukannya. Itu aja. Kalau kamu sedekah, penting gak sih Kak? Sedekah itu harus ikhlas? Ya, saya jawab sedekah itu memang harus ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu tidak penting. Yang paling penting, dengarkan ya baik-baik. Yang paling penting bisa gak sedekah kamu itu syukuri. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan orang sedekah nih, seperti halnya dia naruh makanan di kulkas. Ya, padahal bukan seperti itu caranya. Karena kalau kamu sedekah cuma sekedar narok nih, kamu nggak akan merasa bahagia sama sekali. Efeknya pun tidak akan double ataupun triple. Tidak akan terasa besar gitu. Nah, sekarang saya langsung ingin menceritakan pengalaman pribadi saya, sekaligus mungkin bisa menjadi inspirasi buat kamu yang bisa langsung kamu praktekkan. Jadi gini, saya alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Tuhan. Bersedekah ya. Jadi kalau misalnya saya bersedekah nih, saya selalu mengatakan kalau gue bersedekah, gue harus bahagia. Karena seperti yang tertulis di dalam Al-Quran,
Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya untuk menjadi susah. Kalau sampai umatnya menjadi susah, itu bukan karena salah perintah Tuhan, tapi karena manusianya yang lebay. Itu pasti ya. Nah, begitu saya suka bersedekah nih, alhamdulillah saya selalu mengatakan begini. Kalau seandainya saya sedekah harus bahagia, berarti harus ada satu hal lagi yang harus saya lakukan. Supaya ketika saya bersedekah itu berbahagia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggabungkan syukur di dalamnya. Nah, sekarang, tanpa basa-basi, saya akan langsung memberikan bahan praktek yang bisa langsung kamu praktekkan saat ini juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam sedekah kamu. Gimana, siap? Jadi begini, ketika kamu bersedekah nih, kamu kan selalu yang namanya bersedekah itu ada bukti. Misalnya, kalau kamu sedekah menggunakan ATM, ada bukti struk, ya kan? Kalau kamu sudah menggunakan mobile banking, ada buktinya juga bahwa kamu sudah mengirim sedekah. Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu adalah setiap kali kamu selesai bersedekah, ambil buktinya. Kamu pandangi dan kamu lihat baik-baik bahwa kamu punya bukti. Kamu sudah bersedekah. Nah, lantas ngapain, Kak? Ya kan? Lantas yang harus kamu lakukan berikutnya adalah kamu pandangi bukti tersebut dan kamu katakan dalam hati, saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan oleh Engkau ya Tuhan untuk bersedekah. Jumlahnya boleh kamu sebutkan? Dengan sedekah ini, saya bersyukur bisa meringankan beban anak yatim yang saya sedekahin. Karena tidak semua orang bisa bersedekah untuk meringankan beban orang lain. Terima kasih Tuhan, karena saya diberikan kesempatan untuk membantu meringankan beban orang lain yang memang sedang susah. Saya bersyukur karena dengan uang ini saya bisa membantu orang lain. Saya berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Caranya seperti itu. Jadi ketika kamu bersyukur nih, kamu akan merasa bahagia toh. Nah, sekarang ketika kamu sedekah kemudian kamu bersyukur, ya sedekahnya pun akan ditutup dengan kebahagiaan itu. Nah, yang paling penting, ketika kamu sudah bahagia karena bersyukur nih, balasannya pun akan cepat datang dan itu besar loh. Karena apa? Berkah. Seperti yang Tuhan mau. Tuhan itu cuma pengen manusia itu bahagia kok. Supaya manusia itu bahagia, Tuhan ngasih perintah bersedekahlah, beribadahlah, ya kan berpuasalah, ya kan? Ada orang yang tidak berbahagia loh dengan perintah Tuhan. Yang salah bukan perintah Tuhannya, tapi manusianya lah yang salah. Nah, itu cara saya. Bagaimana cara saya menghiasi sedekah dengan syukur supaya saya jadi bahagia? Jadi pertama, kamu temukan dulu nih bukti sedekah. Baik itu struk ATM atau apapun lah ya. Setelah itu kamu berdoa kepada Tuhan karena kamu sudah bisa bersedekah. Jadi kamu bersyukur nih sambil melihat bukti sedekah yang kamu berikan. Kamu syukuri kalau kamu sudah bisa bersedekah kepada anak yatim atau kepada ibu dan bapak kamu, siapapun mereka. Kamu syukuri dengan syukur yang saya katakan tadi. Sampai kamu merasa bahagia. Kalau kamu setelah bersyukur tidak bahagia, berarti syukurnya kurang nih. Sampai-sampai kamu merasa benar-benar berterima kasih karena Tuhan itu kasih kesempatan kepada kamu nih untuk menolong orang lain dengan rezeki yang kamu punya itu. Nah, sekarang bagaimana caranya, Kak? Kalau gue sedekahnya nggak pakai ATM, nggak pakai mobile banking, gue sedekahnya langsung, Kak. Caranya gimana ya? Caranya gini, teman-teman. Kalau kamu selama ini bersedekah, biasanya kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kita menunggu ucapan terima kasih dari orang lain. Kamu sedekah ke ibu-ibu nih, contoh yang ada di tengah jalan, yang kelihatan susah. Kamu berharap ibu itu ucapin terima kasih dong, ya kan? Padahal itu salah. Yang paling benar ketika kamu menemukan subjek untuk kamu sedekahin sambil kamu yang bilang terima kasih. Kamu yang bilang terima kasih, bukan kebalik ya. Caranya ketika kamu bersedekah kepada mereka, kamu katakan, terima kasih ya Bu sudah kasih kesempatan untuk bersedekah. Semoga Ibu bisa bahagia dengan uang yang saya berikan ini. Amin. Gitu. Jadi selama ini kan kamu mengharapkan terima kasih dari orang yang kamu sedekahin. Sekarang dibalik ya. Kamu yang mengucapkan terima kasih dulu ketika kamu bersedekah. Karena memang gak semua orang loh dikasih kesempatan untuk bersedekah. Coba deh kamu praktekkan. Kamu bayangin aja. Kamu ketemu orang susah. Kamu sedekah dengan harta yang kamu cintai. Ketika kamu kasih ke dia, kamu bilang, Pak,
Bu, makasih ya. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan buat membantu ibu atau bapak. Saya bersyukur banget Bu, sudah bisa bantu. Semoga uang saya bisa berguna ya buat bapak atau ibu. Terima kasih ya. Habis itu kakimu pergi. Rasanya gimana? Pasti lebih bahagia. Pasti lebih happy. Dada kamu rasanya penuh dengan sukacita. Cobain deh. Dan percaya atau enggak, kalau kamu sudah ngelakuin hal ini, kamu sudah membalut sedekah kamu dengan syukur. Nggak usah lama-lama, keajaiban akan terjadi. Kuncinya cuma satu, jangan pernah mengeluh, itu aja. Saya selalu bilang, musuh balasan sedekah dan syukur itu cuma satu teman-teman, yaitu mengeluh. Kalau kamu sudah bersedekah, tahan diri supaya tidak mengeluh. Kalau kamu sudah bersyukur, terus bersyukur supaya mengeluh itu tidak ada kesempatan buat keluar gitu ya dari mulut kamu. Oke? Jadi saya minta tolong kamu praktekkan ini semua. Dan lihat hasilnya dalam waktu seminggu ke depan aja. Dan kamu bisa menyampaikan hasil kamu nih, hasil praktek kamu di kolom komentar. Nah, jangan lupa teman-teman, jika video ini bermanfaat untuk kamu, saya juga berharap orang-orang di sekitar kamu juga bisa merasakan baiknya video ini. Jadi jangan lupa di-share ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Masih bersama saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari kutipan motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!